Mungkin itu poin yang saya dapat pribadi dari storytelling dari Mr. Ferry. Untuk pembicara ketiga, judulnya apa ya? Lupa lagi, panjang. Nah ya, sikap toleransi dan cara menyikapi homesick ketika kuliah. Budi, silakan tempatan waktu dipersilakan. Anu hadir maneh nama. Oh. Rama teh nyawa urutan. Gitu. Atau tong gitu. Umi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eko Budi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul saya, yaitu sikap toleransi dan cara menghadapi homesick ketika kuliah. Bagian pertama, sikap toleransi. Kita pasti tahu di ibu kota Jakarta banyak banget perantau dari Sabang sampai Merauke dengan ras, agama, suku dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi sikap toleransi terhadap perbedaan tersebut? Menurut pendapat pribadi saya, nggak usah terlalu risih ya, nggak usah terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Kita hidup di Indonesia, negeri yang kaya akan perbedaan. Saya jadi ingat ketika kuliah, itu kan kos, ada kosan saya tuh kebakaran. Nah, yang pertama kali nolong saya itu bukan bukan siapa-siapa, tapi teman saya yang dari timur, beda agama, dan dia sama sekali nggak mempermasalahkan hal itu gitu. Dia membantu secara sukarela. Saya bertanya, kenapa kok ngebantu gitu, membantu saya, padahal saya bukan dari suku yang sama. Dia jawab, kita semua sama, nggak ada yang beda, kita semua saudara. Dari situ saya mulai pikir, ya memang jangan terlalu mempermasalahkan hal yang sepele gitu, apalagi karena perbedaan jadi anarki gitu tuh. Jadi karena beda agama nggak mau temenan gitu, karena beda agama ya saya itu nggak baik gitu. Kita semua saudara, kita semua sama. Jika nggak bisa menerima perbedaan tersebut, saran saya sih mending nggak usah tinggal di Indonesia ya, tinggal aja di mana gitu. Di Angklong. Itu bagian kedua, cara menghadapi homesick ketika kuliah. Awal pertama ngekos, jujur saya kaget sih, belum bisa beradaptasi gitu. Oh, bentar kok. Edwin nggak tahu homesick apa? Oh, homesick itu jadi Oh iya, di rumah sakit. Iya betul. Tembak Italia. Di rumah sakit. homesick itu jadi pas kita ngerantau, kita tuh selalu ingat rumah gitu, pengen pulang bawahnya. Nah itu homesick. Lain mudik. Lagi. Paham. Lanjut ya. Pertama kali ngekos ya kaget, belum bisa beradaptasi gitu. Pengennya pulang terus. Tapi saya mikir, saya jauh-jauh kuliah di sini gitu. Tapi saya harus siap menghadapi berbagai macam masalah, dan salah satunya ya homesick. Bulan pertama sih masih belum bisa beradaptasi ya, terus belum ada kawan dekat gitu. Udah masuk bulan kedua, nah udah agak mulailah bisa beradaptasi. Ada juga kawan dekat ya, walaupun sedikit gitu. Jadi kesimpulannya, ketika
ketika kalian ingin kuliah di luar kota, bulan-bulan pertama pasti kaget, pasti rindu rumah, pengen pulang terus bawaannya. Tapi itu hal biasa sih, jangan ngeluh, jalani aja. Ada yang bilang orang Sunda mah gak bisa ngerantau katanya. Nah, Bedanya orang Jawa ya. Gimana Dari lagi ya? Jawa, Ada yang bilang gitu kan. Oh, Jadi saya Buktinya saya kuliah di Jakarta selama 3 tahun baik-baik aja kok. Walaupun bulan-bulan pertama ya masih belum bisa beradaptasi gitu. Emang sih semua tergantung pribadi masing-masing ya. Ada yang kuat Sekian merantau, ada yang enggak kan. kita maju banyak sih gue. Tapi menurut saya sih itu semua tergantung niat ya. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekolah lain. Lah kapan? Ya ya mau sebenarnya jadwal bagian mana? Terima kasih Eko. Mungkin hal yang menjengkelkan kita sebagai anak bangsa adalah toleransi di negara kita itu hanya terbatas antar umat beragama atau antar umat manusia. Pertanyaannya, apakah kita sudah toleransi pada tumbuhan? Apakah kita sudah toleransi pada hewan? Pertanyaannya sama sekali belum. Mungkin untuk pembicara selanjutnya yang berjudul perbedaan antara pemikiran Islam dan pemikiran Barat. Saudara